Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel DS Channel, channelnya para pelajar. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat sebuah konten yang berisi tentang bagaimana cara kita untuk mendapatkan sebuah hasil perkalian tanpa berpikir panjang, tanpa mengotret di sebuah buku. Kita dapat dengan mudah mendapatkan hasil sebuah perkalian tersebut, yaitu dengan cara menggunakan bantuan jari tangan kita ini. Sebelum kita lanjut ke tutorial perkalian ini, marilah kita untuk menonton video ini sampai selesai. Kemudian jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share video ini jika video ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya para pelajar dimanapun berada. Silahkan bisa nge-share video ini dengan baik. Baik, lanjut, kita langsung saja masuk kepada tutorial bagaimana cara menyelesaikan hasil sebuah perkalian yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita dengan mudah untuk mendapatkan sebuah hasil dengan bantuan jari tangan kita. Nah, sebelum kita masuk kepada contoh penggunaan jari tangan ini, ada beberapa aturan nih yang harus kita ketahui sebelum kita masuk kepada contoh penggunaannya. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui bahwa penggunaan jari tangan ini berlaku hanya untuk perkalian 6, 7, 8, dan 9 saja. Untuk perkalian 1 sampai 5 bagaimana nih? Nah, untuk perkalian 1 dan 5 ini kita tidak bisa menggunakan penggunaan jari tangan ini, tapi kita masih bisa menghafal dengan mudah karena perkalian 1 sampai 5 ini perhitungannya masih sangat mudah. Dan juga perkalian 10 juga masih sangat mudah untuk kita hafalkan, karena kelipatan dari 10 ini sangatlah mudah untuk kita jawab ya teman-teman semua. Baik, untuk perkalian 6 sampai 9 kita bisa menggunakan aturan tangan ini. Nah, kita sebelum melanjutkan tutorial ini, semuanya bisa mengikuti ya di rumah untuk tutorial ini agar bisa langsung mengerti apa penggunaan dari jari tangan ini. Kita lanjut bahwa jika perkalian 6 itu tangan kita berdiri hanya 1. Jika perkalian 7 yang berdiri 2. Jika perkalian 8 yang berdiri 3 jari. Dan jika perkalian 9 yang berdiri 4 jari. Begitupun dengan tangan satunya. Jika perkalian yang lawannya adalah perkalian 6, 1 berdiri, perkalian 7, 2 berdiri, perkalian 8, 3 berdiri, dan perkalian 9, 4 berdiri. Nah, bagaimana tata cara untuk menjawab sebuah perkalian? Simak video ini sampai selesai. Kita ambil contoh sebuah perkalian 6 dikali 8. Bagaimana kita penerapannya? Kita siapkan jari tangan kita. Perkalian 6 dikali perkalian 8. Nah, untuk jari yang pertama perkalian 6, artinya jari yang berdiri hanya 1, 6. Sedangkan jari yang kedua ini yang berdiri karena dia perkalian 8, oleh karena itu yang berdiri adalah 3, 6, 7, 8. Jadi ada 3 jari yang berdiri. Ini simbol dari perkalian 6 dikali perkalian 8. Bagaimana cara kita mendapatkan sebuah hasil perkalian 6 kali 8 ini? Ya, kita perhatikan bahwa jari yang berdiri ini kita operasikan sebagai penjumlahan atau ditambahkan. Nah, hasil penjumlahan ini kita jadikan sebuah puluhan. Sedangkan kita perhatikan jari yang menekuk di belakang ini. Jari yang menekuk ini nanti akan kita operasikan sebagai perkalian. Nah, hasil dari sebuah perkalian ini kita jadikan sebuah satuan. Ambil contoh tadi 6 kali 8 ya. 6 dikali 8. Jari yang berdiri ini kita jumlahkan. Satu jari ditambah 3 jari, hasilnya 4 jari. Nah,
4 ini kita dijadikan sebagai puluhan. Artinya 40. Nah, bagaimana dengan jari yang menekuk ini? Jari yang menekuk ini kita operasikan sebagai perkalian dan dijadikan sebagai satuan ya. Kita hitung bersama-sama jari yang menekuk ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 jari yang menekuk. Sedangkan jari yang satunya ini ada 2 yang menekuk. 1, 2. Artinya jika kita mengalihkan jari yang kita tekuk, hasilnya berapa nih? 4 dikali 2. 4 jari yang menekuk dikali 2 jari yang menekuk. Hasilnya adalah 8. Nah, 8 ini kita jadikan sebuah satuan. Nah, lantas bagaimana hasilnya? Kita gabungkan. 6 dikali 8. Yang atas ini menjadi sebuah puluhan. 40. Yang bawah perkalian menjadi satuan. Tadi hasilnya 8. Jadi kita gabung menjadi 48. Nah, itu adalah contoh penerapan penggunaan jari tangan. Agar lebih jelas kita ambil sebuah contoh lagi. Andai kata contohnya 7 dikali 8. Nah, kita siapkan tangan kita. 7 perkalian 7 artinya berapa jari yang berdiri? 2 ya. 6, 7. Nah, bagaimana dengan jari satunya perkalian 8? Yaitu 3 jari yang berdiri. 6, 7, 8. Nah, kita sudah sangat mudah untuk mendapatkan hasilnya. Yang berdiri ini kita jumlahkan sebagai puluhan. Artinya 2 tambah 3, 50. Kita lihat jari yang di belakang yang menekuk. Nah, jari yang menekuk ini ada 3, jari ini yang menekuk ada 3, jari ini yang menekuk ada 2. Kita kalikan 3 dikali 2, 6. Ini dijadikan sebagai satuan. Artinya 7 dikali 8 ini jadi kalau kita satukan 56. Ambil contoh satu lagi ya teman-teman, agar teman-teman semua yang menonton video ini bisa benar-benar paham. Kita ambil contoh 9 dikali 9. Nah, kita 9 kali 9, kita dapat menguraikan bahwa 9 itu artinya kita 4 jari yang ke atas. 6, 7, 8, 9. Begitu pula jari yang kedua. 6, 7, 8, 9. Kita perhatikan bahwa jari yang menghadap ke atas ini, yang satu 4 jari, yang satu 4 jari, kita jumlahkan. Berapa artinya? 4 ditambah 4 hasilnya 8. Ini kita jadikan sebagai puluhan, yaitu 80. Sedangkan kita perhatikan jari yang menekuk di belakangnya. Jari yang menekuk ini satu jari, ini satu jari. Kita kalikan yang menekuk. 1 kali 1, ya 1. 1 ini kita jadikan sebagai satuan. Artinya jika kita menggabungkan 9 dikali 9, kita gabungkan menjadi 81. Nah, itulah tutorial bagaimana cara menggunakan jari tangan kita untuk membantu dalam proses hasil sebuah perkalian. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.